Lihat guys, Ini tinggi banget lompatnya. ngapain bibirnya diapain? Ngapain bibirnya? Tahu kamera dia guys. Lagi action bibirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Misbahun Ni'am Izzuddin di channel Pelangi Tarim. Oke guys, kali ini apa kabar kalian semuanya? Sudah 1 minggu saya tidak upload. Dan semoga kalian semuanya sehat-sehat di Indonesia, aman dari COVID. Yang sakit semoga diberikan kesembuhan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini bertepatan dengan Idul Adha yang sebentar lagi, ini saya ingin muter-muter cari onta. Lihat-lihat kambing, onta sama sapi yang mana itu sekarang sudah disediakan. Nah, ini seperti ini. Kita akan lihat-lihat kambingnya, onta sama sapi yang ada di Tarim. Jadi guys, biasanya tahun kemarin itu ada 4 orang yang minta tolong sama saya, pengen taukil, mewakilkan kepada saya untuk melakukan menyembelih udhiyah, diwakilkan kepada saya untuk menyembelih daging kurban, baik itu kambing, sapi ataupun onta, itu diwakilkan kepada saya untuk diberikan kepada tolabul ilm, daging-dagingnya. Jadi tahun kemarin saya ada 4 orang yang minta tolong, akhirnya saya belikan di sini, kemudian saya foto, saya video. Setelah itu saya bagikan ke teman-teman yang ada di Ahqaf, yang ada pada tolabul ilm, para penuntut ilmu yang ada di Ahqaf. Dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar tahun kemarin. Jadi guys, memang yang namanya Idul Adha, menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha itu sangat disunahkan sekali. Dulu pada saat Rasulullah SAW pernah melakukan menyembelih hewan kurban ketika beliau selesai melakukan sholat Idul Adha. Jadi setelah sholat Idul Adha, beliau menyembelih hewan kurban. Dan ada juga Rasulullah mengatakan, man dzabaha ba'da shalah faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Ma 'amila adamiyun min 'amalin yauman nahr ahabba ilallahi min ihraqid dam wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah biquruniha wa asy'ariha wa adlafiha. Jadi Rasulullah mengatakan tidak ada seorang anak Adam, yaitu seorang manusia, yang melakukan suatu amal kebaikan yang lebih dicintai, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah, yaitu Yaumun Nahr, hari raya Idul Adha, yang lebih disukai dari apa? Daripada mengalirkan darah sebuah hewan untuk berkurban. Jadi itu sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadis banyak sekali yang menerangkan tentang fadilah, keutamaan melakukan kurban. Adapun syarat-syarat kurban guys, kurban itu kan tidak sampai derajat kewajiban, kecuali kalau dinadarkan maka menjadi wajib, kecuali kalau ditakyin maka menjadi suatu kewajiban. Dan syarat-syarat dibuat kurban itu, yang bisa dibuat kurban yang sah menurut hadis Nabi Muhammad SAW itu ada onta, kemudian bakor, sapi, kemudian ada kambing. Ada 3 hewan ini, atau yang sejenisnya ya.
Jadi yang paling bagus itu onta pertama. Yang kedua adalah sapi bakor. Yang ketiga itu zoen. Zoen itu kambing domba, kambing ada bulunya banyak. Yang keempat itu mais. Mais itu kambing yang apa? Kambing Jawa, kambing apa namanya ya? Pokoknya ya kambing itu. Kalau di Jawa namanya kambing Jawa. Kalau yang zoen itu kambing gibas, wedus gibas kalau bahasa Jawanya. Nah, yang di sini ini ada semuanya. Nanti kita akan lihat seperti apa, dan kita nanti akan saya akan kasih tahu harga-harganya. Yang pasti harganya ini lebih murah daripada di Indonesia, karena memang apa? Karena memang di sini wedus, di sini kambingnya lebih kecil dan sapinya juga lebih kecil daripada di Indonesia. Oke guys, langsung saja kita akan melihat-lihat ya. Ini sapinya. Pertama kita akan melihat-lihat onta. Hunak Jamal. Oke, kita akan melihat-lihat ontanya dulu. Pen Jamal. Oh. Hunak, baik hunak. Oke guys, kita akan melihat dulu ontanya seperti apa. Kita lihat dulu guys. Itu ontanya di sana. Ontanya makan apa itu? Di sini ontanya makan kardus guys. Coba di Indonesia gemuk di ontaan tuanya. Nah, kita lihat ini ontanya. Ini gigit gak ya? Saya mau lihat. Disamperin guys, saya guys. Ini tinggi banget nih guys. Oh. Ini tinggi banget, lebih tinggi daripada sapi. Gede banget. Ini sekitar berapa? Sekitar 2 meteran. Kita lihat nih. Ini kalau disembelih itu nanti disembelih. Ngapain itu dia itu? Ngapain bibirnya diapain? Ngapain bibirnya? Tahu kamera dia guys. Lagi action bibirnya. Oke, kita lihat yang lain. Jadi kalau onta itu harus sudah 5 tahun dan masuk tahun ke-6. Itu kalau onta. Nah, ini kita lihat. Tinggi banget ini ontanya. Itu di tali kayak gitu biar dia nggak lari kemana-mana. Nah, ini ontanya. Jadi begini onta yang nanti mau dipakai buat kurban. Ini udah 5 tahun dan masuk tahun ke-6. Jadi sudah memenuhi syarat untuk dipotong. Jadi yang paling bagus, kata Rasulullah, yang paling bagus dagingnya, yang paling banyak dagingnya, yang gemuk dan tidak penyakitan. Mau cewek, mau cowok ontanya, betina atau jantan, itu sama-sama bisa dipakai buat kurban. Jadi tidak harus jantan. Oh, ini ada orangnya guys, kita mau tanyain. Habib, ada qad dakhal 5 سنين ودخل سنه أضحية سنه أضحية على شرط. هذه أمانة ثقة. ما شاء الله. نعم. والأضحية قبل كل شيء لازم تكتمل شروطها. أيوة. نعم. شرعا. هذا البعير. أي بعير أبل.
Ibil. إبل Ini unta guys. إبل جمل بعير كله. Ayo. Wah, هذا ايش بقر. هذا بقر وهذا فوق الأول كنت عنده بقر. وسعره كله يتراوح يتفاوت يعني ما في سعر ثابت. Nah. كبير سعر صغير سعر. Oke guys, jadi katanya di sini harganya itu ya beda-beda sesuai dengan ukuran. Nanti ada yang gede berapa, yang kecil berapa. Tapi yang jelas sapinya ini lebih kecil daripada di Indo dan ini lebih murah. Kalau yang uangnya pas-pasan atau pengen kurban di Tarim, dikasihkan ahli Tarim atau Tholabul Ilm, ini bisa kurban di sini. Jadi ini sapinya. Sapi. Ini sapinya cowok nih. Laki-laki nih. Sapinya pejantan. Ini sapinya. Ini juga sapi. Wah, ada kam umur mungkin. نفسه سنه وضحية كله. Kam. من أول ثقة يعني. Nah, ini berarti kalau sudah jadi kata penjualnya dia ini sangat menjaga amanah sekali. Ini sudah 2 tahun dan masuk tahun ketiga karena sapi sama maes sama kambing seperti ini minimal itu 2 tahun dan sudah masuk tahun ketiga. Kalau tidak begitu tidak sah. Oke guys, kita lihat seperti inilah kondisinya. Nah, gedenya segini. Ada abu صغير ولا abu kabir ada? لا هذا صغير. Ada صغير ya? Kabir فوق. كبير فوق هذاك. Sama. أسود الكبير. Oke, sini yang usianya udah mencukupi buat dikurbanin, tapi ini yang agak kecil. Jadi ini agak kecil, tentu harganya lebih murah. Kemudian nanti kita akan lihat yang di atas tadi. Kita lihat guys. Oh, ini dia. Ini kambingnya. Itu kambing, itu juga kambing. Dan ini sapi. Sapi ini. Ini ada anak sapi masih kecil. Ini sapi. هذا يدخل سن أضحية ولا عاد هذا؟ بس هذا ما أرضى لك فيه هم شوية هزيل. هذاك شوف برضه هذا كبير شوف كبير بس ما يصلح أضحية. السن عاد ولا يسوي. Jadi ini ada yang gede, warnanya putih kata dia, tapi ini belum sampai ke umur yang mencukupi untuk udhiyah, berarti belum sampai 2 tahun. Ini bisa dilihat. هذا تشوف تقول كبير بس هو ليس أضحية. Aywa. سنه صغير. Bisa dilihat ya ini ya. Ini gede. Udah gede tapi belum mencukupi umur katanya. Kata penjualnya gitu. Yang putih ini. Kalau ini gede dan ini udah mencukupi umur. هذا أضحية وهذا أضحية ها؟ هذا ما يصلح. سنه صغير. تمام. لازم نبين يا أخي. أيوة. وهذا كله في كبير في صغير في وسط يا الصغير تحت هذا غير الكبير. كل هذا كله مكان لما أعطيك سعر هذا يكون مع ذبح. نعم. مع الذبح. مع ذبح جاهز. Oke guys, jadi ini تدخل ما في مشكلة. بدخل mungkin. ما في مشكلة. تفضل. Saya mau masuk dulu. تفضل ادخل. Ditemani. Ini tingginya ini sepusar. Kepalanya sepusar saya. كبير يا أخي. هذا كبير منه. هذا أسود أسود. Ada. بعد توك نزل ما صغر شوية يكون سعره أقل. Ini gede guys. Coba lihat. Oh, gede nih. Oke, saya akan
Nah, ini yang ini gede-gede nih, yang gede-gede di sini. Ini yang namanya mais. Mais ini ini udah mencapai umur untuk dikurbankan, yaitu umur 2 tahun masuk ke 3 tahun. Ini juga. Jadi ini kambingnya memang gini. Beda sama kambing Indo, agak kecilan. Tapi ini gede nih. Kemudian yang itu doan, itu domba, kambing domba. Nah, bisa dilihat sendiri kambing domba. Itu kambing domba. Jadi begitu guys. Kalau ingin ada yang taukil mewakilkan kepada saya, biasanya nanti saya sama teman-teman beberapa orang ya Wahid keluar satu guys. Jadi sama teman-teman beberapa orang biasanya muter-muter nyari kambing, dan kalau nanti biasanya saya bikin kayak panitia kecil gitu untuk membantu saya buat bagi dagingnya sama buat pemotongan. Soalnya kan biasanya waktu udhiyah, waktu sudah tanggal 10, jadi kan biasanya saya menyembelihnya itu nggak langsung tanggal 10 semua. Kadang kan waktunya dari tanggal 10 masuk waktunya itu ya. Kalau menurut Imam Nawawi itu ba'da tulu, setelah terbitnya matahari, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian 2 khutbah yang pendek, itu sudah masuk waktu untuk melakukan berkurban. Itu menurut Imam Nawawi. Jadi mulai dari itu tanggal 10 setelah sholat sampai huruf tanggal hari tasyrik terakhir, tanggal 13 hari tasyrik itu terakhir. Jadi biasanya nanti tanggal 10 saya sembelih, tanggal 11 saya sembelih, tanggal 12 saya sembelih, tanggal 13 saya sembelih, sesuai dengan sesuai dengan hari dan sesuai dengan kapasitas hewan kurban masing-masing. Jadi nanti seumpama ini nanti sedikit, ya paling saya lebih banyak ke tulabah, ke para tulabul ilm yang ada di Tarim, para penuntut ilmu. Tetapi kalau nanti kok dapatnya banyak, ya kita bagi sama ahli Tarim. Jadi kita nanti akan bagi-bagi kalau memang ada yang berminat untuk mewakilkan melakukan kurban di Tarim, di kota para wali ini. Kan kalau unta itu buat 7 orang, sab'a nafar, buat 7 orang, sama sapi juga buat 7 orang, itu bisa iuran. Tetapi kalau menurut kitab-kitab fikih, 7 kambing itu lebih bagus daripada daripada orang 7 iuran untuk beli 1 unta. Lebih bagus 7 kambing daripada 1 unta menurut kitab-kitab fikih seperti itu. Jadi kalau yang pengen kurban unta tetapi tidak mencukupi uangnya, itu nanti bisa dibagi 7 orang harga untanya. Kemudian yang memang minat, nanti saya akan terakan di bawah di kolom deskripsi, nanti dibuka itu kolom deskripsi, nanti biasanya harganya akan saya terakan. Harganya ini ya harga umum yang ada di sini. Nanti biasanya harganya itu sudah mencakup sama ujroh sama upah orang yang menyembelih. Nanti insya Allah saya akan bikin video dan akan saya bikin konten untuk antum-antum yang mengikuti kurban siapa saja, biar tahu langsung prosesi penyembelihannya. Mungkin cukup itu saja vlog kali ini, dan terima kasih sudah mengikuti kita ngelihat-ngelihat onta, ngelihat-ngelihat sapi, sama ngelihat-ngelihat kambing. Semoga kita semua
bisa mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diambil dari sunnahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam, yang pada saat itu Nabi Ismail mau disembelih kemudian diganti dengan kambing yang besar. Oke, cukup sekian. Saya akhiri. Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa lihat di kolom deskripsi bagi yang pengen kurban di Tarim di tanah para wali-wali Allah. Guys, ada yang lagi duduk dia guys. Oh, lagi duduk. Ini gede banget nih, lebih gede daripada sapi kalau unta nih. Lihat guys, ini tinggi banget untanya. Kalau yang ini ada unta warnanya agak putih. Ini unta putih. Gede nih guys. Gede, tinggi banget. Itu kepalanya bisa sampai 3 meteran mungkin. Oke guys, jadi kali ini saya ingin mengajak kalian masuk ke tempat pemotongan hewan. Ini tempat pemotongan hewan kurban. Ini kalau lagi saatnya kurban, ini banyak banget, ini penuh. Assalamualaikum. Kita lihat. Ini kalau hari-hari biasa. Assalamualaikum. Kepahalukum. Ini lagi ada yang motong. Kalau hari-hari biasa yang motong pagi-pagi biasanya, tapi ini ada Pak. Ayo. Kita lihat. Kalau nanti waktu kurban kayak tahun kemarin ini penuh. Jadi penuh. Oh. Ayo. Kalau yang ini ada katrolnya. Kalau unta biasanya ditaruh di katrol kayak gitu, dikerek. Karena kalau cuma di tali biasa nggak bakal kuat. Unta ini berat banget soalnya. Kayak gini guys. Ini tempat jagal atau tempat untuk memotong hewan. Jadi seperti inilah kondisinya. Di luar ini juga ada, bisa dilihat guys. Jadi kalau nggak cukup, ini ditaruh di luar sini sampai sana. Jadi prosesnya biasanya kayak tahun kemarin itu yang pengen kurban menghubungi saya, terus chat kan, langsung chat. Setelah chat pengen yang mana, pengen unta atau pengen sapi atau pengen kambing, nanti tinggal pengen yang ukuran berapa, harga berapa, karena kan semakin gede semakin bagus untuk kurban, dan juga harganya kan juga semakin butuh untuk merogoh kocek lebih banyak lagi. Jadi biasanya menghubungi saya, kemudian saya menghubungi orang yang jual. Setelah saya hubungi orang yang jual, nanti janjian pengen dipotong tanggal berapa saja. Yang misalkan tanggal 10 pengen dipotongnya ini berapa kambing atau berapa unta, nanti dibagikan tanggal 10, ada panitianya. Kemudian tanggal 11 pengen berapa, nanti tinggal janjian saja. Jadi setelah bayar, nanti taukil mewakilkan orang yang mau berkurban dari Indonesia, mewakilkan kepada saya untuk dikurbankan di sini. Kemudian setelah disembelih di sini tempat nyembelihnya, nanti akan dibagikan, dibawa pakai tas kresek gede-gede gitu, dibagikan ke orang-orang ahli tarim, dan khususnya pada thalabul ilmu, pada penuntut ilmu yang ada di kota Tarim, kota Waluyo.
Jadi cukup begitu saja vlognya kali ini. Terima kasih sudah mengikuti saya dari tadi sampai sekarang. Yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu. Dan saya akhiri, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.